Oke teman-teman, di video kali ini kita dapat handphone Realme C2. Ini permasalahannya adalah lupa kode PIN ya, atau lupa kode pengaman. Di sini untuk handphone Realme C2 ini depannya sudah retak parah ya. Jadi seperti ini tulisannya, Anda harus memasukkan kata sandi untuk mengakses semua fungsi setelah telepon dinyalakan ulang. Jadi di sini si user atau yang punya HP itu lupa dengan kode PIN-nya sendiri ya. Jadi saya heran kenapa handphone sendiri kok bisa sampai lupa. Pak mungkin punya handphonenya satu gudang, jadi mungkin itulah yang menyebabkan dia lupa. Mate kok. Oke, baiklah, di sini kita akan coba gunakan metode hard reset ya untuk Realme C2. Apakah akan worth it atau tidak? Jadi di sini permasalahannya karena teman-teman sering menanyakan kepada saya, Bang, coba buatin tutorial untuk hard reset Realme C2. Permasalahannya adalah hard reset untuk Realme C2 itu apa bisa? Karena handphone-handphone untuk tipe terbaru itu security-nya berbeda dengan handphone-handphone seri lama ya. Jadi kebanyakan handphone seri baru tuh di hard reset tidak akan bisa. Jadi buat teman-teman jangan salah paham, jangan gagal paham ya. Di sini saya membuat tutorial bahwasanya Realme C2 di hard reset itu tidak bisa. Kita akan coba buktikan. Di sini kita gunakan tombol volume bawah dan tombol power untuk masuk ke recovery mode. Jadi nanti di recovery mode kita akan coba untuk melakukan web data. Disinilah letak permasalahannya, kenapa selalu muncul kode PIN dan tidak bisa dibuka. Oke, baiklah, tampilannya seperti ini. Kita pilih untuk menu yang bertuliskan English ya. Kemudian kita pilih di sini web data. Nah, disinilah permasalahan yang sering teman-teman tanyakan. Kenapa kok Realme C2 di hard reset itu tidak bisa selalu disuruh masukkan ulang kode PIN-nya? Ya, ini dia yang disebut dengan fitur dari security yang terbaru. Untuk handphone terbaru itu memang tidak bisa di hard reset. Jadi buat teman-teman tuh jangan ngeyel ya kalau hard reset Realme C2 itu tidak akan worth it untuk handphone seri Realme C2. Jadi di sini tutorialnya adalah perlu teman-teman pahami bahwasanya hard reset Realme C2 itu tidak bisa. Bukan berarti hard reset Realme C2 itu bisa mengatasi lupa PIN, bukan. Jadi jangan salah paham ya teman-teman. Dan bagaimana jika setelah kita hard reset itu gagal? Itu solusinya teman-teman bisa bawa ke tempat servis untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Itu biasanya di tukang servis itu pakai alat, jadi bukan pakai hard reset ya teman-teman. Jadi jangan menyepelekan tukang servis apa-apa kok di hard reset sembuh. Jadi jangan seperti itu. Tukang servis juga pasti punya alat yang lebih mumpuni untuk mengatasi handphone yang security model terbaru seperti ini ya. Itu banyak sekali alat-alatnya. Dan di video kali ini kita juga akan coba gunakan alat-alat tersebut ya untuk mengatasi Realme C2 yang lupa kode PIN. Karena metodenya untuk hard reset itu memang tidak bisa ya. Jadi kita akan lanjut menggunakan alat tempur selain metode hard reset. Oke, kita lanjut ke tutorial berikutnya. Oke, di sini kita akan gunakan sebuah dongle ya. Di sini sudah saya buka untuk aplikasi atau toolnya. Ini kita pilih untuk modelnya itu A5s, untuk portnya itu biarkan auto saja ya, dan kita centang untuk format unlock. Kemudian dilanjut klik start dan kita masuk ke mode meta mode ya, seperti ini. Jadi kita gunakan volume down untuk masuk ke meta mode. Jadi untuk screennya itu berubah menjadi warna hijau ya. Oke, kita coba tunggu untuk beberapa saat, biarkan handphone terdeteksi terlebih dahulu. Namun di sini sepertinya prosesnya lama sekali ya, dia tidak kunjung terdeteksi. Coba kita cek bagian device manager. Di sini biasanya permasalahan adalah driver selalu tidak terinstall ya, jadi tidak terjadi proses instalasi driver yang sukses ya, jadi selalu gagal, dia tidak terdeteksi sebagai driver yang terinstall ya. Jadi sering sekali menggunakan dongle ini, itu pun tidak worth it ya. Oke, kita coba tunggu beberapa saat. Nanti kita akan coba gunakan UV box untuk melakukan direct ya, karena banyak sekali dari teman-teman menggunakan dongle ini itu gagal ya, tidak berhasil. Tapi kita akan coba saja, tunggu beberapa detik. Oke, di sini pada device manager tidak terdeteksi ya, dan tidak ada pergerakan dari dongle-nya.
Oke, tetap tidak muncul ya pada device manager. Setelah terkoneksi dia terputus dan tidak berlanjut pada proses unlock. Oke, ini bisa dipastikan gagal. Kita next saja ke tutorial berikutnya menggunakan UVBox ya. Dan di sini kita gunakan metode direct MMC. Oke, baiklah kita buka terlebih dahulu untuk MMC toolbox-nya. Di sini kondisi handphonenya sudah saya solder ya untuk bagian pin direct ISP-nya. Kemudian kita pilih identify device pada MMC toolbox. Kita pastikan handphone terbaca terlebih dahulu. Oke, nice seperti ini. Ini perlu kita perhatikan untuk partisi konfigurasinya ya, 0x48. Oke, seperti ini contohnya. Kemudian kita masuk ke user path atau user partition, kita kembali identify MMC nya, kita tunggu prosesnya. Oke, setelah terbaca seperti ini kita bisa klik pada bagian atau logo petir ya, kita pilih untuk factory reset ya, untuk mereset semua settingan ke awal ya, atau seperti semula. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini ada yang berwarna merah ya. Untuk bagian write user data ini abaikan saja, tidak masalah. Kita kembali ke MMC general, kita identify device, kita lihat untuk keterbacaannya pada partisi konfigurasinya terjadi perubahan 0x00 ya. Jadi di sini jika kita nyalakan seperti handphone tidak nyala ya, handphone menjadi mati total karena konfigurasi partisinya dia berubah. Jadi tugas kita setelah melakukan factory reset adalah kita merubah kembali untuk bagian partisi konfigurasinya menjadi 0x48. Bagaimana caranya? Coba lihat pada video. Untuk bagian ext csd nya itu nanti kita akan rubah ke 0x48 ya. Jadi pada bagian partisi konfigurasi ini ya, 0x00 ini berubah ya, tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya itu 0x48. Oke, kita akan coba rubah pada bagian ext csd ini. Kita klik ya pada bagian bulat ini, kita pilih untuk MediaTek ya, kita klik saja. Oke, maka konfigurasi partisinya berubah menjadi 0x48. Seperti ini, maka ini bisa dipastikan seharusnya handphone bisa nyala kembali. Oke, sekarang tugas kita adalah melepas bagian direct ISP nya ya. Ini kita lepas terlebih dahulu. Hati-hati ketika melepas ya, jangan sampai ada komponen yang terlepas atau jangan sampai ada timah yang menggandeng antara satu komponen dan komponen yang lainnya, karena akan berakibat fatal jika ada komponen yang lepas maupun ada timah yang menggandeng pada komponen lain. Jadi perlu diperhatikan dengan saksama melepas maupun memasangnya ya. Oke, ini di sini sengaja saya lem tuh biar enggak pas ya kawat jumpernya ketika proses direct, karena sering sekali ketika proses direct itu kadang nggak sengaja ke senggol, maka kawat jumpernya akhirnya ketarik dan putus, kita harus nyolder ulang akhirnya. Oke, ini saya percepat biar lebih cepat untuk pengetesannya. Ini kita nyalakan terlebih dahulu untuk tombol power on nya. Ini bagian mesinnya ini sebenarnya harus kita baut ya, agar terkoneksi untuk bagian on off nya. Oke, ini sudah nyala, untuk logo Realme nya sudah muncul. Kita tunggu apakah akan muncul pada bagian setting bahasanya ya. Oke, bisa dipersiapkan kembali untuk bagian-bagian yang perlu dipasang seperti baut dan penutupnya. Untuk SIM cardnya kalau ada jangan lupa untuk dipasang kembali ya. Oke, sudah muncul untuk pilihan bahasanya. Di sini kita setting standar saja ya, seperti biasa kalau kita setting handphone dalam keadaan terreset pabrik ya. Jadi setting saja bahasanya sesuai selera kita masing-masing ya. Oke,
Oke, tampilannya seperti ini setelah masuk ke home menu ya. Nah, di sini kita akan rubah untuk bahasa-bahasanya biar lebih mudah digunakan. Oke, jadi untuk triknya di sini tidak terlalu sulit ya, sekalipun kita menggunakan UV box itu kesulitannya hanya pada bagian ketika kita menyolder pin direct MMC nya, tapi setelah itu terlewati prosesnya itu tidak sulit. Oke, baiklah, di sini untuk tipenya bisa kita lihat ini adalah Realme C2 ya. Jadi, untuk memastikan bahwa ini adalah Realme C2, di bagian nama perangkatnya sini sudah ada ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau coba itu jangan di hard reset ya, karena akan percuma dan sia-sia saja kalau lupa pin atau kode pengaman. Jadi bisa langsung saja pakai UV box, karena pakai dongle itu banyak gagalnya. Oke lah, mungkin cukup demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam teknisi otodidak.